Megatrust. Siapa takut? Salam tangguh. Kembali berjumpa dengan YouTube channel Labirin Penanggulangan Bencana. Kali ini kita bahas topik tentang Megatrust yang sering sekali mencekam, menakutkan, sekaligus mengerikan. Bagaimana realitas sesungguhnya? Sebelumnya mohon subscribe, like, komen dan share untuk pengembangan channel ini ke depan. Pengertian. Megatrust adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang sangat besar dan dalam, yang menyebabkan pelepasan energi yang sangat besar dan dalam. Kekuatan gempa dikatakan megatrust ketika gempa dengan kekuatan magnitudo di atas 8. Gempa dengan kekuatan besar ini dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Jika epicentrum gempa di daerah pesisir pantai akan memicu tsunami yang besar. Megatrust menakutkan potensi versus prediksi. Isu megatrust sejak tahun 2024 lalu dan sampai sekarang begitu menakutkan bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang berdiam di daerah pesisir. Sebenarnya ketakutan masyarakat ini terjadi karena misinformasi yang diterima oleh masyarakat. Pihak BMKG menyampaikan informasi secara berulang-ulang tentang potensi megatrust di Indonesia, dan bukan tentang prediksi megatrust. Namun ketika sampai di telinga masyarakat terdengar, adalah prediksi megatrust. Oleh karena itu, ketika megatrust menjadi sebuah wacana, menjadi isu liar yang menakutkan dan mengerikan bagi masyarakat, khususnya di pesisir pantai. Padahal pengertian potensi dan prediksi merupakan dua hal yang berbeda. Potensi artinya bisa terjadi dan bisa tidak terjadi dan cenderung dukungan data statis historis suatu wilayah tentang megatrust. Sedangkan prediksi terdapat kecenderungan terjadi, karena nilai prediksi terlahir dari sebuah dinamika angka-angka yang terdapat pada sebuah alat atau prediktor. Namun apa mau dikata, ternyata sampai ke telinga masyarakat adalah sebagai prediksi, sehingga megatrust menjadi hal yang menakutkan karena diperkirakan megatrust sudah dekat. Sejak dulu frase potensi dan frase prediksi bersiliweran sehingga terjadi kesalahpahaman, tafsir yang berbeda. Oleh karenanya, Charles Richter sebelum kematiannya berpesan dengan ucapannya yang nyeleneh, yaitu, hanya orang idiot dan tukang obat yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa. Karena alat seismograf ciptaannya tidak mampu memprediksi kapan terjadi gempa. Tetapi setelah gempa terjadi, mesin buatannya itu dapat memprediksi terjadi tsunami atau tidak terjadi. Megatrust di Indonesia. Indonesia memiliki 13 segmen megatrust. Dan menurut pantauan BMKG menunjukkan bahwa zona megatrust Selatan Jawa memang sangat aktif yang tampak dalam peta aktivitas kegempaannya, seismitas. Daryono sebagaimana diberitakan oleh CNBC Indonesia menjelaskan bahwa dari 13 segmen tersebut, ada 2 yang memiliki potensi risiko tinggi. Dan BMKG sudah memberikan peringatan bahwa gempa dari 2 zona megatrust tinggal menunggu waktu. Masing-masing adalah megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Alasannya karena 2 zona ini sudah berabad-abad tak mengalami gempa atau seismic gap. Menurut Detik Jatim, pakar geologi It's Amin Widodo meminta masyarakat untuk memahami bahwa kejadian gempa bumi maupun potensi terjadinya gempa bumi megatrust di Indonesia menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Kita ditekan oleh 3 lempeng Samudera Hindia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Amin Widodo menambahkan, karena dalam jalur Ring of Fire, maka manusia selalu beradaptasi dengan melakukan mitigasi bencana, bukan hanya khawatir secara berlebihan maupun menyalahkan alam. Tujuannya untuk meminimalisasi korban jiwa serta berbagai kerugian ketika terjadi bencana. Mitigasi Triple 20.
Salah satu upaya mitigasi tsunami pada studi kasus tsunami Pangandaran, Jawa Barat, Profesor Ron Harris, geologis dari Brigham Young University Amerika Serikat, menginisiasi formulasi Triple 20 atau 20-20-20. 20 pertama adalah 20 detik. Artinya ketika guncangan gempa lamanya 20 detik menunjukkan indikator bahwa gempa dengan seismitas kuat atau di atas magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. 20 kedua adalah 20 menit. Artinya segera tinggalkan pantai sepanjang perjalanan dalam 20 menit. Waktu yang cukup jauh menghindar dari pantai. 20 ketiga adalah ketinggian 20 meter. Artinya ketika sudah berjalan sejauh 20 menit lamanya, kemudian menuju ketinggian 20 meter. Dapat berupa bangunan ataupun perbukitan alam. Bangunan tsunami dengan ketinggian lebih kurang 20 meter sudah dibangun di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai tempat evakuasi sementara, tes. Tidak ada yang perlu ditakutkan menunggu megatrust tiba. Yang penting penguatan respons sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan perlunya mitigasi berupa tempat evakuasi sementara, tes. Demikian info tentang megatrust di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam tangguh dan siap untuk selamat.